Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya, Nispa Mizega sebagai moderator, Anita Putri Respa sebagai presentator pertama, Foni Amelia sebagai presentator kedua, dan Muhammad Zeki Alfiandi sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen yang disingkat dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Apa saja fungsi dan tujuan dari sistem informasi manajemen tersebut? Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita dengarkan dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Anita Putri Respa. Kepada Anita Putri Respa, kami persilahkan. Pengertian SIM. Istilah SIM atau Sistem Informasi Suatu Manajemen. Manajemen sendiri merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Fungsi SIM. Fungsi SIM memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memudahkan bagi manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang koordinatnya. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data, karena data yang ada di sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real time atau tepat waktu. 3. Meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atas organisasi. 4. Sarana peningkatan sumber daya manusia, karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta koordinir berbasis teknologi. Tujuan SIM memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu organisasi, yaitu sebagai berikut. Menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok, jasa maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media, pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Secara garis besar, sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan pengolahan manajemen dalam suatu perusahaan. Manfaat SIM. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi suatu manajemen diantaranya yaitu: 1. Dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. 2. Dapat membantu manajemen kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. 3. Dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time atau tepat waktu bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. 4. Dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. 5. Dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan, program, dan mengidentifikasi. 6. Dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan, program, dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. Terima kasih Anita Putri Respa atas penjelasannya.
Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh presentator kami yang kedua, yaitu Foni Amelia. Kepada saudari Foni Amelia, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang dibacakan Anita, yaitu contoh-contoh SIM. Penyajian data yang lebih akurat dengan memanfaatkan hardware dan software tentunya akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya, yang pertama, supply chain management. Merupakan data yang tersedia akan lebih terintegrasi. Data ini umumnya lebih terfokus pada ketersediaan atau supply bahan baku mulai dari pemasok ke produsen, pengecer, hingga ke konsumen akhir. Kita juga dapat menemukan dengan mudah detail catatan tentang ketersediaan bahan baku dalam perusahaan. Data yang tersedia tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan manajemen perusahaan. Yang kedua, Office Automatic System, yaitu dapat mengintegrasikan seluruh server yang ada dalam sebuah perusahaan dengan memanfaatkan aplikasi tertentu. Dengan begitu, komunikasi antar departemen akan lebih lancar. Komunikasi tersebut dapat berupa layanan, chat, maupun email yang telah terintegrasi secara internal hanya dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, Enterprise Resource Planning dapat memudahkan pihak manajemen untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap semua unit atau departemen yang ada dalam sebuah perusahaan, mulai dari bidang keuangan, accounting, pemasaran, sampai sumber daya manusia, operasional, dan pengelolaan supply. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, Knowledge Work System dapat mengintegrasikan pengetahuan baru yang masuk dalam sistem. Untuk selanjutnya, pengetahuan tersebut akan diaplikasikan dalam pekerjaan dan digunakan internal oleh semua personal profesional yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, Executive Support System dapat memudahkan manajer berintegrasi dengan semua anggota yang ada dalam perusahaan melalui bahan komunikasi yang berupa grafik dan informasi pendukung. Yang keenam, Expert System dan Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan tersebut, sistem dapat menganalisis secara otomatis masalah-masalah yang mungkin dialami oleh suatu perusahaan. Contohnya, pemecahan masalah sistem penjadwalan. Yang ketujuh, informasi manajemen sistem, yaitu membantu memudahkan tugas penggunanya mulai dari pencarian informasi umum sampai pada tahap analisis pembuatan keputusan. Pengguna IMS juga dapat mengintegrasikan beberapa program komputer dengan serangkaian informasi yang ada. Selanjutnya, tempat atau objek yang digunakan. Contohnya, sekolah. Asal mula sekolah ada sejak awal peradaban manusia. Setiap generasi perlu meneruskan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, tradisi yang telah terkumpul kepada generasi selanjutnya. Proses pewarisan pengetahuan tersebut dilakukan melalui pendidikan. Mulanya, manusia tidak membutuhkan sekolah untuk meneruskan informasi. Anak-anak mendapatkan pendidikan dalam unit keluarga. Seiring pertumbuhan populasi masyarakat, setiap keluarga bertanggung jawab secara individu soal pendidikan. Menyadari lebih mudah dan lebih kecil efisien membentuk sekelompok orang dewasa untuk mengajarkan sekelompok anak-anak dalam jumlah banyak. Gagasan pertama tentang sekolah formal dan pendidikan dapat diketahui pada awal 500 Masehi di Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno, yang mulanya sekedar mengajarkan keterampilan budaya. Kemudian pada abad pertengahan, fokus pendidikan terletak pada bidang matematika. Berbagai periode dalam peradaban menetapkan fokus utama pendidikan pada hal-hal lain lagi dan menambahkan lebih banyak ide untuk pendidikan. Terima kasih Foni atas penjelasannya. Untuk melengkapi presentasi kita hari ini, marilah kita mendengarkan penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator ketiga kami, yaitu Muhammad Zeki Alfiandi. Kepada Muhammad Zeki, kami persilahkan. Sekolah atau lingkungan pendidikan salah satu faktor yang menunjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidikan sebagai proses interaksi manusiawi bisa dikategorikan sukses bila setiap jaringan kerjanya telah berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan baik secara organisasi maupun secara nasional.
sehingga dihasilkan generasi-generasi yang berkualitas yang mampu membangun dirinya dan masyarakat yang lebih baik. Kemajuan ilmu teknologi dan informasi telah banyak merubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Iptek memiliki peranan baru dalam sistem pendidikan. Akan tetapi, hal tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya. Tantangan dunia kependidikan yang berorientasi pendidikan untuk semua dan dituntut untuk menyediakan lulusan yang bermutu dan siap pakai dalam lapangan pekerjaan atau link dan match. Lembaga pendidikan harus menerapkan strategi yang tepat yang secara tidak langsung akan menimbulkan dan persaingan yang membuat lembaga pendidikan berorientasi pada business life. Untuk itu dibutuhkan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan kegiatan manajemen dalam lembaga pendidikan. Prinsip pendidikan modern menurut Horace Mann. Yang pertama, warga negara tidak bisa bebas dan tidak peduli. Yang kedua, masyarakat perlu membayar, mempertahankan dan mengendalikan pendidikan. Yang ketiga, anak-anak dari setiap kelas harus memiliki sekolah yang sama. Yang keempat, pendidikan harus non-seluler, artinya bukan agama. Yang kelima, pendidikan perlu menggunakan prinsip-prinsip masyarakat bebas. Yang keenam, para pendidik dan guru perlu dilatih secara profesional. Terima kasih Zeki atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dari ketiga presentator kita tadi, maka kami akan membuka sesi diskusi di mana teman-teman dapat menyampaikan tanggapan ataupun sanggahannya terkait tentang materi, fungsi, dan tujuan sistem informasi manajemen ini. Demikianlah hasil presentasi kita pada hari ini terkait fungsi dan tujuan sistem informasi manajemen. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.